Saya mau mengajak kita untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat, Allah yang nyata Tuhan, Allah yang kuat Tuhan dalam hidup kami Bapa. Membuat kami tidak perlu lagi Tuhan membangun Tuhan dengan dasar yang lain Bapa. Kami hanya perlu Tuhan untuk mendalami Engkau, menghidupi Engkau Tuhan. Dengan demikian Bapa, kami menjadi Tuhan identitas yang berbuah Bapa. Kami menjadi ladang yang Engkau, kami menjadi bangunan yang Engkau Tuhan, dan segala sesuatunya Engkau yang hidupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang kami selalu Tuhan siap untuk diisi, siap untuk belajar Bapa, siap untuk dikuatkan oleh dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang berbicara pada pagi hari ini, boleh berbicara Tuhan melalui Engkau saja Bapa, dan tiada kata yang lain Tuhan yang muncul yang hanya dari prinsip atau hikmat manusia saya pribadi Bapa. Terima kasih Bapa, semuanya hanya memuliakan Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, kita bersyukur ya, kemarin midweek kita boleh bisa bicara lebih detail lagi bagaimana proses-proses kita menjadi murid Yesus, dan kita tahu itu dasarnya hanya dasar dari Kristus saja, dan sewaktu kita menjalani, ya, kita tahu kita perlu start and finish in Christ. Ya, dan tidak ada fondasi yang lain yang kuat, hanyalah Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar dari pendeta Frankie Lumenta, bagaimana kita ini adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita ini pasti fruitful kalau kita dasarnya adalah Kristus. Kita ini akan jadi orang yang mencintai firman Tuhan kalau kita adalah bangunannya Tuhan Allah. Hari ini kita akan kupas dari buku Ibrani, pasal 3 dan 4. Ya, saya mau kasih tahu background-nya sedikit ya. Buku Ibrani itu adalah tulisan yang ditulis oleh si penulis untuk supaya orang-orang Ibrani yang sudah menjadi murid Yesus, ini adalah orang Yahudi yang dia sudah meninggalkan ya Yudaismnya, tetapi dia menjadi murid Yesus, dia start dengan Yesus. Tetapi karena kondisi kekaisaran Romawi yang begitu kejam, yang begitu menyeret, begitu menganiaya orang Jewish yang menjadi Kristen saat itu, mereka akhirnya bingung dengan pergumulan. Akhirnya mereka ingin balik lagi ke keyakinan yang dulu. Tapi waktu mereka mau balik ke keyakinan yang dulu, mereka ditolak oleh Yudaism. Ya, dan itu membuat mereka jadi ingin mundur. Ya, sama juga dengan kita hari ini, kita senantiasa waktu kita mengawali tahun baru, kita bisa start dengan Kristus. Ya, kadang-kadang banyak orang Kristen memulai dengan resolusinya. Saya pengen ini tahun ini. Saya pengen bisa punya itu di tahun ini. Saya pengen bisa bertumbuh begini di tahun 2021. Tetapi hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, itu bisa kita menemukan pergumulan. Bisa kita menemukan situasi-situasi yang akhirnya membuat kita jadinya mundur dari keyakinan kita yang semula. Ya, dan yang paling berbahaya adalah kita meninggalkan keyakinan kita di dalam Kristus. Bagaimana itu bisa terjadi? Makanya kita akan bisa lihat bagaimana membangun rumah rohani kita di tahun 2021 dan seterusnya. Kita bukan membangun hal-hal yang fisik, yang kelihatan. Karena apa? Di dalam Kristus, kita akan membangun rumah rohani kita. Siapa di sini yang sudah membayangkan, di akhir tahun 2021, kerohanian saya akan seperti apa? Buah-buah roh saya akan seperti apa? Karakter saya akan bagaimana? Ya, saya bersyukur kalau kita sudah membuat setting goal seperti itu. Ya, karena kita akan semangat untuk membangun rumah rohani. Di dalam tahun ini kita punya tema besarnya adalah Alive in Christ. Kita hidup di dalam Kristus. Ya, kita sudah mulai saat teduh ya dari buku Ibrani ataupun juga dari buku In Christ ya. Saya semangat membaca buku In Christ ya, karangan brother kita John Oakes, dan itu ngebuat kita juga jadi tahu dasar-dasar yang kita butuh mengerti dari Bible, bahwa tentang di dalam Kristus yang paling penting, bukan tentang agamanya, bukan tentang kegiatannya, tetapi in Christ. Saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal 3, ayat 3 sampai 6. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah.
Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Ya, dalam konteks buku Ibrani 3, kita tahu bahwa ahli bangunan itu lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Kalau di tahun ini kita akan bertumbuh sebagai bangunan Kristus yang luar biasa, rumah rohani yang luar biasa, yang in Christ, kita akan merepresentasikan siapa ahli bangunannya, siapa arsiteknya, yaitu siapa? Kristus. Dan di dalam konteks ini dikatakan bahwa apa? Yesus lebih besar daripada Musa. Mengapa? Karena orang Yahudi saat itu, orang Ibrani, sangat memegahkan Musa. Nabi yang mereka megahkan. Padahal di buku Ibrani ini mau dikasih tahu bahwa apa? Musa memang setia untuk sebagai pelayan rumah Allah. Tetapi Kristus ini lebih setia lagi sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Apa maksudnya anak? Ini menggambarkan anak Allah. Ya, kesempurnaan. Kalau arsitek kita sempurna, kalau arsitek kita megah luar biasa, dan itu lebih hebat dibandingkan orang-orang hebat lainnya, jadi untuk apa lagi dasar yang lain? Ya, kita bisa confident, kita bisa lebih punya rasa percaya diri di dalam tahun ini, di dalam tahun ke depannya, karena arsitek kita adalah Kristus. Saya pernah ngalamin tahun demi tahun adalah tahun yang, bersyukur tahun ini saya bisa bertumbuh di dalam hal ini. Tapi takut tahun depan bisa bertumbuh nggak ya? Takutnya nanti makin banyak nih hal-hal yang bisa menghalangi, hal-hal pergumulan. Ya jadi, saya pernah di dalam hidup saya jadi ada ketakutan lebih dulu dibandingkan berfokus kepada si arsiteknya. Ya, tetapi di sini ada juga bagian jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ini ada gambar ya. Ini adalah salah satu dari 10 rumah terbaik ya, arsitektur terbaik. Oke, jadi kalau kita melihat rumah seperti ini, ya mungkin ini halamannya seperti tadi halamannya Pak Ketut tadi ya yang sudah direnovasi ya, itu luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat keindahan bangunan itu biasanya akan menggambarkan siapa sih arsiteknya? Ya, kok hebat banget, ya. Dan itu akan dipuji, akan dimegahkan arsiteknya. Dan kita hidup kita di tahun 2021 ini pada akhirnya Tuhanlah yang akan dimegahkan. Kenapa? Betapa indahnya akan terjadi, betapa indahnya akan Tuhan buat dan create di dalam hidup kita. Jadi kalau tadi Musa setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan, tapi saya mau katakan, Yesus setia mengepalai rumahnya sebagai anak. Jadi no other foundation, fondasi yang kita akan bangun di tahun ini bukan fondasi yang karena hikmat manusia yang pintar, hikmat manusia yang mungkin dalam hal duniawi mereka hebat, atau di dalam pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita punya, dan itu membuat kita merasa nyaman, tetapi kita ingin sekali fondasinya kesetiaan Kristus. Poin saya yang pertama adalah, no other foundation, hanyalah kesetiaan Kristus yang membuat kita semakin hidup, yang membuat kita semakin bisa megah di dalam Kristus. Saya akan bacakan di ayat 7-8 ya, di Ibrani 3 yang sebelah kiri. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saya waktu itu pas baca ini, saya bingung. Ini waktu itu Israel, ya karena ini settingannya adalah waktu pencobaan di padang gurun. Berarti suatu masa 40 tahun Israel di padang gurun itu. Lalu mereka itu mengkeraskan hati yang konteks yang mana? Ya, selidik di dalam ayat ini itu mengquotes di sebuah mazmur, dan mazmur itu mengquotes di Keluaran 17 ayat 1 dan 3. Saya bacakan yang sebelah kanan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana,
Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Amin. Ini adalah konteks. Mereka mengeraskan hati mereka. Memang ada sebabnya sehingga mereka mengeraskan hati. Tetapi satu sisi yang saya mau bisa ingatkan kepada kita semua, waktu itu Tuhan bebaskan Israel dari Mesir dengan kuasanya yang ajaib. Supaya apa? Apa tujuannya Tuhan bebaskan Israel dari Mesir? Supaya mereka beribadah dan menyembah Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, mereka jadinya terfokus akan kebutuhan air. Mereka terfokus, jadi hati mereka jadi tidak percaya sama Tuhan. Ironis. Ya, kadang-kadang ini hal yang bisa terjadi. Tuhan bebaskan bangsa Israel dari Mesir, tapi kira-kira apa sih pandangan orang Israel? Tuhan, kenapa ya bebasin saya? Ya. Mungkin memang Tuhan sudah bicara bahwa apa? Saya akan bebaskan kamu supaya kamu beribadah kepada aku, supaya kamu menyembah saya. Tapi dalam perjalanannya, mungkin hati mereka, pikiran mereka, wah dibebasin, pasti kondisi kita lebih baik dibandingin Mesir. Mesir enak kok makanannya, tapi memang kita ditindas. Hidup kita nggak enak karena penindasan orang-orang. Tetapi makanannya enak. Ya, kuali berisi daging. Waduh, jadi lapar kalau bisa ngomong seperti itu ya. Nah, jadi, tapi setelah mereka keluar dari Laut Merah dengan kuasa yang ajaib, nggak pernah ada mujizat yang seperti itu sebelumnya di dunia, dan bahkan sampai sekarang nggak ada yang membelah laut sebegitunya. Tapi setelah terbelah, setelah kuasa yang ajaib, setelah pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mereka tetap fokusnya apa? Bukan beribadah kepada Tuhan. Fokus mereka adalah, loh, kenapa tiba-tiba nggak ada air? Kenapa tiba-tiba kebutuhan kita nggak tercukupi? Dan tidak percayaan ini lama-kelamaan membuat mereka mengeraskan hati. Kadang-kadang jemaat yang dikasih Tuhan, sewaktu kita dipanggil oleh Tuhan, iblis akan mengacaukan pikiran kita supaya kita fokus terhadap apa yang sudah pernah kita alami, apa yang sudah pernah kita terprovide, apa yang sudah pernah kita nyaman. Bangsa Israel nyaman di Mesir. Dan sampai apapun juga, apapun yang Tuhan katakan, mereka tetap mau hati dan pikiran mereka. Tapi mana Tuhan kondisinya? Oke, Tuhan, hukum dikasih, firman dikasih, tapi mana Tuhan kondisinya? Kok kayak begini? Kok makan susah? Kok air susah? Kok itu ada ular tedung? Kok ini panas padang gurun? Dan itu adalah kondisi mengeraskan hati. Apapun firmannya, tapi kalau goal saya nggak tercapai, kalau keinginan saya nggak tercapai, sepertinya firman Tuhan tidak ada artinya lagi. Bapak Ibu Saudari, kita bisa dikuasai oleh kondisi yang demikian. Dan satu penulis berkata apa? Unbelief is the greatest of sins. Ketidakpercayaan itu adalah dosa yang terbesar. Kenapa? Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, bagaimana juga Tuhan bisa mengampuni kita? Karena Tuhan membutuhkan iman kita. Yesus sudah mati di kayu salib, tetapi kalau kita tidak mengimani, ya di dalam hidup kita juga kita mengeraskan hati kita karena keinginan dan segala suatu goal yang kita ingin capai, itu adalah kondisi di mana kita berdosa. Kita jauh dari Tuhan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Ya, Paulus tuliskan ini di Filipi pasal 1. Kenapa? Dia mau bawa jemaat Filipi supaya, hai brothers sisters, Bapak Saudari, mari kita fokus terhadap apa pekerjaan yang sudah dimulai oleh Kristus. Pekerjaan yang baik di antara kita. Pekerjaan yang paling baik adalah apa? Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Buat kita yang sudah mulai baca buku In Christ ya, kita akan mulai relate ya bagaimana kita into Christ. Lalu kita mulai dapatkan itu penebusan, lalu kita hidup dalam kekudusannya Dia. Itu adalah karena pekerjaan Kristus. Nggak bisa kita yang kerjain, nggak bisa. Karena hanya Kristus yang bisa menebus kita. Hanya Kristus yang bisa menguduskan kita. Dan Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya apa? Nanti Yesus datang kedua kalinya. Ya.
Kita nggak tahu apakah itu di tahun 2021, we'll never know. 2022 atau nanti waktu kita dipanggil Tuhan pun belum datang lah Kristus itu. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita mau fokus adalah Kristus sudah memulai dan akan terus meneruskannya. Dan itu adalah karakter Kristus, kesetiaannya Allah kita. Kalau kita lihat di kesetiaan Tuhan di padang gurun, Tuhan memulai pekerjaannya dengan apa? Dia membebaskan Israel, dia membelah Laut Merah, dia mengalahkan Mesir, musuhnya Israel. Supaya apa? Supaya Israel bisa menyembah Tuhan. Itu adalah pekerjaan mulanya terhadap bangsa Israel. Tapi di perjalanannya, di respon Israel adalah apa? Mereka mengeluh, nggak ada air, nggak ada makanan. Mereka merasa Tuhan tidak menyertai, dan mereka ingin kembali ke hidup lama. Saya pernah ngalamin di dalam hidup saya sebagai murid Yesus. Aduh, kok makin jadi murid kok makin ribet ya. Kok ada hal-hal yang saya harus lakukan A, lakukan B. Itu adalah masa-masa di mana saya tidak dekat sama firman Tuhan. Saya hanya dekat dengan keharusan. Lama-lama saya ingin kembali ke hidup lama saya. Kok enak ya dulu ya. Kadang-kadang saya pernah berpikir ya, kalau masa-masa SD, SMP ya kayaknya nggak banyak pikiran, kayaknya enak main-main aja. Ya. Dan itu adalah respon yang saya bisa punya, respon yang kita bisa punya, dan tidak lagi fokus terhadap apa? Pekerjaan yang dimulai oleh Tuhan. Seakan-akan apa yang sudah Tuhan lakukan, dia mati di kayu salib itu seperti nggak ada artinya lagi. Tapi apapun respon Israel, ini luar biasanya Tuhan. Ini kesetiaan Tuhan apa? Dia terus kerjakan. Dia berikan hukum. Supaya apa? Supaya nanti Israel ikutin hukum-hukumnya, lalu hidupnya jadi bagus. Lalu di mata bangsa lain bisa kelihatan, wah, kok bangsa Israel beda ya hidupnya, cara hidupnya, ya kasihnya. Ya, sampai akhirnya nanti supaya bangsa lain bisa juga menyembah Tuhan Allah itu. Tuhan Allah juga apa? Menyertai Israel dengan tiang awan dan tiang api di padang gurun supaya apa? Pas malam nggak kedinginan, pas siang nggak kepanasan. Lalu mereka setiap ada mereka ketemu musuh bangsa Amori, ya bangsa Filistin, Tuhan yang bantu mereka kalahkan musuh. Sampai kemana? Sampai ke tempat perhentian, sampai ke Kanaan. Itu adalah kesetiaan Tuhan kita. Tapi pada waktu itu di Ibrani 3 dikatakan bahwa apa? Siapa yang nggak taat, itu nggak sampai ke perhentian. Oke? Jadi kesetiaan Tuhan, kita perlu respon dengan ketaatan. Percaya. Terus berpengharapan. Ya, tahun 2021 ini, kita mulai dengan apa? Ya, saya sempat ya, tahun lalu, resolusi saya adalah turun 10 kilogram. Ya, itu salah satunya ya, resolusi saya. Tapi kalau itu muncul karena apa? Waduh, karena orang-orang banyak ngomongin saya kok gemukan. Akibatnya apa? Saya memulai awal tahun dengan apa? Dengan komen orang-orang. Itu nggak bagus. Tapi kalau di dalam itu, saya ada hal yang saya ingin makin jadi impact. Saya ingin menyembah Tuhan. Ya. Jadi maksudnya apa? Hari ini, tahun ini, mari kita lihat goal-goalnya kita apakah karena kita berfokus kepada pekerjaannya Tuhan yang sudah dimulai, atau kita berfokus kepada apa yang kita inginkan. Ya. Nggak ada salahnya dengan hal-hal yang kita inginkan. Waduh, saya pengen punya rumah tahun ini misalnya, atau saya pengen bisa yang single, saya pengen bisa punya pasangan hidup tahun ini. Nggak ada salahnya. Tetapi yang kita mau ajak adalah, mari kita bisa lihat kesetiaan Tuhan. Karena kalau kita memulai resolusi kita memulai goal setting kita, bukan karena kesetiaan Tuhan, ya, iblis akan gampang merusak tahun kita. Supaya apa? Nanti ada keluhan, nanti ada perasaan bahwa Tuhan tidak menyertai, dan ada perasaan di mana bulan-bulan kita ingin kembali ke hidup lama kita. Ah, udah deh, ya, nggak gampang. Kok makin jadi murid Yesus makin ribet ya. Oke, tapi kalau kita melihat bahwa apa? Tuhan memulai pekerjaannya dan Tuhan terus kerjakan. Inilah hal yang kita bisa lihat. Ya, di sini ada satu quotes dibilang apa? Don't let what breaks your heart destroy your life. Hold fast to Jesus. Ya, kesetiaan Kristus harusnya membuat hati kita tidak patah, namun percaya.
dan berpengharapan untuk menyelesaikan sampai ke tempat perhentian. Nanti di poin 2 saya akan jelaskan apa itu tempat perhentian. Tapi di poin pertama ini, ya tempat perhentian itu adalah apa? Waktu mereka sampai ke tanah Kanaan. Dan hanya Joshua dan Kaleb dan generasi ketiga lah yang benar-benar sampai ke tempat perhentian. Generasi 1 dan generasi 2 nggak ada yang sampai ke perhentian. Why? Karena mereka tidak fokus pada kesetiaan Tuhan. Allah yang membangun, yang mengepalai rumah, dia arsitek yang terbaik. Kalau tahun 2021 ya, kita fokus pada kesetiaan Tuhan. Fokus pada karakter Kristus yang setia. Itu akan membuat kita akan believe. Bulan-bulan di mana ada kesulitan, kita akan believe. Kita akan berpengharapan. Saya tadi mau meminjam ya, sharing daripada Ibu Yesni tadi. Ya, bahwa apa? Dia mungkin bisa ada kondisi di mana mau menghindar. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang tidak enak, yang memahitkan, yang dia alami. Dan waktu dia tidak bisa melihat kesetiaan Kristus, lama-lama solusi adalah apa? Menghindar, menghindar, dan menghindar. Tapi kalau kita fokus kepada salibnya Kristus, ya tadi saya suka ayat yang dikasih, seperti Kristus yang mengosongkan dirinya, dan taat sampai mati di kayu salib. Lihat, kesetiaan Yesus itu luar biasa, Bapak Ibu Saudari. Dia kosongkan dirinya. Kalau dia nggak kosongkan, ya dia akan tetap seperti raja segala raja yang ada di surga, dia tidak melucuti segala sesuatunya, dan kita tidak akan pernah bisa relate sama Kristus. Tapi dia kosongkan, sehingga ada nelayan bisa relate. Itu luar biasa. Dan kita bisa contoh Kristus itu. Ya. Poin saya yang pertama adalah, mari kita benar-benar berpegang dan berpengharapan. Karena apa? Kesetiaan Kristus. Tidak ada fondasi yang lain. Kalau kita pakai fondasi di mana, oh ya, karena saya punya skill ini, makanya saya akan lewati tahun ini dengan demikian. Karena saya punya modal demikian, saya akan lewati. No, nggak ada fondasi seperti itu akan membuat kita kuat dan berpengharapan. Tidak ada. Hanya kesetiaan Kristus. Bahkan di sini dikatakan bahwa apa? Kesetiaan Kristus jauh lebih mulia dibandingkan apa? Apa yang Musa kerjakan. Hari ini mungkin kita bisa bertemu orang-orang hebat dalam kerohanian. Tapi apa? Hanya kesetiaan Kristus yang harus jadi fondasi kita. Amin. Hold fast to Jesus. Fondasi yang kedua yang saya mau share adalah kasih karunia Kristus. Kita buka di Ibrani 4 ayat 15-16, saya bacakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ya, kita bersyukur ya, buku Ibrani tiba-tiba di pasal 4 bicara tentang Yesus kita adalah imam besar. Ya, yang dia bisa ya merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kasih karunia Yesus digambarkan lewat apa? Imam besar yang apa? Yang mendamaikan. Ini luar biasa. Kita ini ada perantaranya. Ya, kalau dulu orang Ibrani, perantaranya adalah imam besar supaya mereka bisa berdamai dengan Tuhan. Sekarang kita punya imam besar yaitu Kristus yang mendamaikan kita. Layak nggak kita didamaikan? Enggak. Kita layaknya itu dihukum. Kenapa? Kedagingan kita ini luar biasa. Gambaran kita ini yang seharusnya menyerupai Kristus, tapi kita rusak. Saya masih ingat ya, pikiran-pikiran saya waktu saya SMA, kuliah, waduh, insecure-nya luar biasa, tapi di sisi insecure juga ada sombongnya luar biasa, gengsinya luar biasa, pengen dilihat orang hebat. Ya. Pikiran cabulnya juga luar biasa. Tapi saya bersyukur bahwa apa? Ada imam besar seperti Kristus yang mau mendamaikan itu, yang nggak mau hitung itu lagi, yang nggak mau lihat itu lagi. Ya, walaupun saya ada lagi jatuh seperti itu, tapi apa? Imam besar itu mau mendamaikan lagi. Ini adalah kasih karunia, saudara-saudari. Kalau saya dulu punya sahabat yang hanya ingin dekat di dalam hal-hal yang
senang atau enak. Tapi sekarang kita punya imam besar yang turut merasakan apa yang kita nggak enak. Dia juga pernah merasakan luka. Dia pernah merasakan penderitaan batin. Dia pernah merasakan dipojokkan. Dia pernah merasakan ditinggalkan. Dia pernah merasakan ditolak. Dan kalau kita mengalami itu, dia berempati. Ini adalah kasih karunia. Kalaupun ya, jelek-jeleknya, di dunia ini kita sedang tidak punya sahabat. Tapi apa? Ada Kristus yang turut merasakan itu. Dan lebih hebatnya lagi apa? Dia tidak berdosa. Artinya apa? Ini adalah imam besar yang sempurna, yang kuat, yang bisa membersihkan kita. Siapa saya? Sehingga Tuhan mau bersihkan saya, dianggap berharga, ya, dan bahkan dispesialkan di dalam Tuhan. Didamaikan, ditebus. Itu luar biasa. Nah, makanya kapan? Tadi kalau di ayat yang tadi di ayat 15-16, saya highlight ada kalimat terakhir, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kapan kita menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya? Kenapa? Karena pertolongan itu adalah hal yang paling kita butuhkan. Ya, kita ini manusia lemah, kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, tapi kapan kita menemukan kasih karunia itu untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya? Ya, sekarang saya mau gali di Ibrani 4 ayat 10-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Ya, jadi kalau pendeta Frankie minggu lalu bisa katakan kalau gaya bahasa orang Yahudi itu adalah konkret, nyata. Ya, jadi saya mau katakan di sini, perhentian itu konkret. Tapi maksudnya perhentian di sini adalah apa? Tentang firman Tuhan. Kalau di dalam Old Testament, perhentian itu adalah sewaktu mereka sampai ke tanah Kanaan. Tetapi di Ibrani 4 ini, dia ngomong tentang perhentian itu apa? Waktu kita masuk dan puas di dalam firman Tuhan. Ya, karena setelah kalimat kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, tiba-tiba ada kalimat, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya. Saya pernah share, dulu saya pernah punya momen, saya ketawa-tawa dengan mama saya, ya karena apa? Karena dia waktu itu sering sekali baca Alkitab, ya jam 4 pagi baca Alkitab. Setelah sebulan lamanya dia baca Alkitab, saya tanya sama dia, "Mah, gimana baca Alkitab setiap jam 4 pagi sebulan? Apa sih tujuannya Mama?" "Iya, aku nggak pengen ini banyak dikuasai kekhawatiran." "Terus gimana?" "Ih, masih banyak khawatir." Ya di situ terus kita ketawa, tapi di situ ada sesuatu hal yang saya jadi belajar bahwa apa? Mungkin banyak orang baca firman Tuhan, tetapi nggak masuk ke dalam perhentian. Kita tahu Kristus Yesus mati di kayu salib, dan dia bilang apa? Semua sudah selesai. Everything is done in the cross. Semuanya sudah selesai di kayu salib. Nah, hari ini kita bisa ngerasain kasih karunia, sewaktu kita baca firman Tuhan, kita tahu bahwa apa? Ini firman hidup ini adalah Kristus. Dan hanya di dalam firman hidup ini, kita bisa masuk ke dalam perhentian. Kalau dalam perhentian, udah nggak perlu jalan lagi. Udah nggak perlu kemana-mana lagi. Udah, itulah goal akhirnya. Nah, yang lucunya adalah banyak orang baca firman Tuhan, termasuk saya dulu baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan goal akhirnya, tapi saya baca firman Tuhan supaya bisnis saya lancar. Saya baca firman Tuhan supaya IP saya nanti diberkati Tuhan. Jadi perhentiannya bukan firman Tuhan, perhentiannya adalah IP yang bagus. Perhentiannya adalah supaya masa depan saya bagus. Hati-hati. Perhentian kita adalah apa? Firman Tuhan. Apa yang membuat orang khawatir adalah
Karena perhentiannya bukan di dalam firman. Makanya Tuhan kasih firman Tuhan, supaya apa? Supaya waktu kita baca, segala sesuatunya kita jadi apa? Jadi puas. Kayak di Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Tahun ini, mari kita, waktu kita baca firman Tuhan, goal kita adalah jiwa saya puas sama Tuhan. Roh saya puas di dalam Tuhan. Pemikiran saya puas di dalam Tuhan. Dan memang firman itu hidup dan kuat. Ya lucu, kalau firman Tuhan hidup dan kuat, tapi kita yang nggak puas, yang salah siapa? Firmannya atau cara kita membaca firmannya? Nah ini yang perlu kita perbaiki. Ya, dan kalimat terakhir saya suka. Kenapa? Dibilangnya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Minggu lalu Pendeta Frankie udah share bahwa apa? Waktu orang Yahudi baca firman Tuhan, yang paling pertama adalah understanding. Logika dalam firman Tuhannya itu harus jalan. Bukan perasaannya terlebih dahulu. Tetapi setelah kita understanding, mari kita, poin yang kedua adalah hati kita, ini kita telanjangi di hadapan firman itu. Saya kalau baca firman, yang saya mau goal saya adalah apa? Tuhan, saya baca firman ini, saya baca Ibrani pasal 8 ini, lalu apa Tuhan? Hati saya yang sedang ditelanjangi. Itu memang Tuhan ini karakternya benar-benar peduli dengan darahnya. Dia benar-benar bebaskan kita. Terus saya tanya, seminggu ini ada nggak hati saya, pikiran saya nggak bebas? Saya ada worry. Saya ada hal yang nyangkut di dalam pemikiran, ada hal yang takut. Saya nggak mau apa yang saya baca di dalam firman, itu membuat saya jadinya, ya udah, firman-firman lah, tapi saya nggak berhenti di firman. Pemikiran saya masih berjalan-jalan kemana-mana, dan saya pengen punya goal itu. Ya, lalu firman Tuhan buat apa? Kenapa? Karena buku Ibrani 4 bilang, ayo telanjangi pemikiran kita. Pikiran hati kita telanjangi. Supaya apa? Firman itu, biarkan firman itu berkuasa, mengobok-obok pemikiran kita, sampai kita puas di dalam firman. Sampai hati kita segar di hadapan firman. Dan kita akan bisa merasakan kasih karunia yang luar biasa. Kenapa? Karena pribadi firman ini adalah pribadi yang sudah mati buat kita dan membebaskan kita. Makanya firman Tuhan adalah perhentiannya. Jadi bagaimana ya kalau dulu ya si buku Ibrani ini, penulis Ibrani mau menyemangati orang Yahudi yang sudah mulai mau mundur keyakinannya. Orang Yahudi yang sudah jadi murid Yesus, tetapi untuk menjalani hidup muridnya mereka jadi ragu lagi. Kenapa? Karena banyak penolakan, banyak penganiayaan. Aduh, nggak enak lah seperti ini. Oke, mari kita lihat pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa sih yang biasa kita timbang-timbang dan kita pikirkan? Telanjangi itu di hadapan firman. Sehingga firman itu waktu kita baca, itu jadi perhentian yang hidup dan kuat. Mari kita enjoy. Mari kita di tahun ini, siapa yang waktunya membaca firman Tuhan, mungkin masih 10 menit, 15 menit, coba tambah lagi, supaya kita benar-benar kita puas punya waktu dengan firman Tuhan. Benar-benar kita jadi, firman Tuhan itu jadi tempat perhentian yang hidup dan kuat. Jangan biarkan cuma sampai understanding, logika, terus udah, atau pengetahuan. Ya, nanti lama-lama pembacaan firman kita dalam setahun, itu tidak ada faedahnya. Setelah hati ditelanjangi di hadapan firman yang akhirnya kita berhenti, puas, hidup dan kuat, baru kita akan bisa melihat bahwa apa? Wow, inilah kasih karunia Tuhan. Saya yang berdosa, tapi saya diselamatkan lagi oleh firman. Saya disembuhkan lagi oleh firman. Saya didesain lagi oleh Tuhan. Dan jangan heran kalau kita selalu nanti menemukan pertolongan dalam roh kita, dalam hati kita. Kenapa? Karena memang firman itu benar-benar mendidik kita sesuai gambaran Tuhan. Lalu apa? Itu akan membuat kita apa?
berani, dan bertanggung jawab sampai akhirnya. Ya, makanya tadi di ayat yang awal, saya ulang lagi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kalau dasarnya adalah kasih karunia, kita akan jadi orang yang berani. Ya, bro, saya mau punya goal tahun ini, saya mau punya pembacaan Alkitab yang puas dan tidak bolong. Kalau dulu saya ngomong kayak gitu, nggak beranilah ngomong gitu, nanti ntar bolong-bolong, ntar orang ngomong apa. Ya, kadang-kadang ya, omongan orang yang lebih jadi fondasinya. Bapak Ibu Saudari, yang jadi fondasinya harus kasih karunia Tuhan. Karena dari situlah kita menemukan pertolongan, dan dari situ kita jadi makin berani punya goal. Tuhan, hari ini saya pengen berbuah jiwa. Saya berani. Kenapa? Karena saya tahu kasih karunia itu akan membuat saya menemukan pertolongan saya. Saya lemah. Saya bukan orang yang segala sesuatunya sempurna, tidak. Tetapi apa? Karena kasih karunia, saya akan menemukan pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena hati saya akan pertimbangan hati saya, pikiran hati saya akan telanjang di hadapan firman Tuhan. Amin. Tuhan, saya pengen punya karakter, makin punya kedamaian. Tuhan, saya pengen bisa bersuka cita, walaupun ada situasi yang bikin berduka cita. Bisa nggak? Bisa. Berani nggak? Berani. Why? Karena kasih karunia membuat kita berani. Dan kita bertanggung jawab. Kenapa? Karena segala sesuatunya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan firman Tuhan. One day, Tuhan datang kedua kalinya. Ya, siapa yang menghakimi? Kita masih ingat di Yohanes 12 ayat 47-48, firman Tuhan yang akan menghakimi. Kalau habit kita di setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, kita selalu menelanjangi pikiran dan hati kita di hadapan firman. Di hari penghakiman nanti, kita nggak akan pernah takut. Kenapa? Memang setiap harinya saya di hadapan firman, dan saya telanjangi hati saya. Saya jadi gampang minta ampun lagi. Saya jadi mau bertumbuh lagi. Saya jadi mau dibimbing lagi. Saya jadi mau punya goal rohani lagi. Saya pengen hidup seperti Kristus. Karena firman yang membuat kasih karunia itu lebih jelas. Amin. Ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudari ya, di dalam masa pandemi ini, kita dasarnya bukan hal-hal yang lain. Bukan kondisi yang lebih enak, bukan. Tapi dasarnya adalah kesetiaan Kristus. Ya. Dan dasarnya kesetiaan Kristus itu membuat kita percaya, berpengharapan. Ya. Apakah di 2021 ini kita percaya ke dalam Kristus? Ya. Hanya kesetiaan Kristus yang membuat kita percaya. Kita mau start dan finish in Christ. Lalu apa? Kasih karunia Kristus membuat kita apa? Berani bertumbuh, berani ambil tantangan, berani mau tumbuhkan kompetensi kita. Ada yang berani mau mengajar firman Tuhan. Amin. Ada yang berani lebih melayani lagi. Amin. Ada yang berani untuk bisa lebih mengakui dosanya lagi. Amin. Ada yang lebih berani lagi untuk mempertanggungjawabkan hatinya di hadapan Tuhan. Amin. Itu semua karena kasih karunia Kristus. Kalau nggak ada kasih karunia, kita akan menjadi orang yang menghindar, jadi orang yang stuck, kita jadi orang yang gampang guilty, ya. Kita bisa sensitif lagi. Aduh, saya merasa bersalah. Ya, hari ini saya bersyukur, saya bertumbuh jadi orang yang tidak merasa bersalah lagi. Kenapa? Karena kasih karunia. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi guilt. Ya, saya perlu ambil waktu sama Kristus. Saya perlu ambil waktu supaya hati saya ditelanjangi. Saya minta ampun. Dan kalau udah minta ampun di hadapan firman, kita dibebaskan lagi, ya udah, jangan dipikirkan lagi. Kenapa? Karena itulah artinya kita menghargai kasih karunia dan kita melihat kesetiaan Kristus. Amin. Ya. Mari kita di tahun yang baru ini 2021, let's start and finish in Christ. Buat goal-goal, ya. Buat apa yang visi kita di akhir tahun 2021 akan seperti apa kita menjadi karena kesetiaan Kristus dan kasih karunia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak, karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menguatkan kami kembali Tuhan, mengajarkan kami dasar Tuhan di dalam buku Ibrani Bapak. Dulu orang Ibrani bisa takut dan mereka mundur Tuhan, karena begitu banyak penganiayaan, kesulitan, dan penolakan Bapak. Tuhan, kadang-kadang Tuhan di awal tahun kita bisa takut Tuhan, aduh tahun ini akan seperti apa Tuhan. Tetapi kalau kita
Dasarnya adalah karena kita melihat fokus akan kesetiaan Kristus. Dan kita melihat kasih karunia Bapa. Semuanya kita akan menjadi berani. Tuhan, tolong Tuhan kami agar kami makin percaya Engkau. Kami makin berani, kami makin bertanggung jawab di dalam firman. Tolong bantu kami Tuhan, dalam pembacaan firman kami jadi menelanjangi pikiran kami Tuhan. Firman nggak sebatas pengetahuan saja Bapak, tapi kami bisa enjoy Bapak. Kami boleh bisa teguh berpegang Bapak, hanya karena kesetiaan Engkau Tuhan. Thank you Tuhan, Engkau berkati semua jemaat Bali Bapak, sehingga setiap orangnya Bapak, boleh Tuhan menggambarkan kesetiaan Engkau, dan boleh menggambarkan Tuhan, orang-orang di dalam kasih karunia Engkau Tuhan. Cukupkan kami Bapak, dalam segala hal Bapak, hanya karena di dalam Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.